Perkenalkan, nama saya Dijibrian Yudhistira, NIM 211120002 dari kelas 21 PM1. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pemilihan desain produk. Next. Pengertian desain produk adalah menciptakan produk baru untuk dijual oleh suatu bisnis kepada pelanggannya. Sebuah koefisien yang sangat luas dan generasi yang efektif dan pengembangan ide melalui proses yang mengarah pada produk baru. Jadi, ini adalah aspek utama dari pengembangan produk baru. Desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya secara spesifik. Kunci keberhasilan dari sebuah menggunakan kemampuan seperti empati dan observasi yang digunakan untuk memahami user seutuhnya. Nah, selain itu, desain produk juga harus bermanfaat untuk kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Next. Tujuan dari desain produk antara lain menghasilkan suatu produk kualitas tinggi dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dua, memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan, terutama produk yang tren pada masanya, namun tanpa mengurangi nilai jual, kualitas dan manfaat dari produk tersebut. Empat, untuk meningkatkan pangsa pasar dan mendapatkan segmen pasar baru untuk produk tersebut. Desain produk juga berperan dalam mengembangkan bisnis. Seorang desainer produk akan konsisten. Kalian mungkin sudah sering mendengar peran dari UI dan UX designer yang berperan dalam integrasi produk keseluruhan itu ke waktu. Dalam sebuah rangkaian proyek pengembangan produk, seorang desainer produk akan mengawasi desain secara keseluruhan dan memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai return on. Pengamatan dalam desain produk juga sangat penting untuk memastikan sebuah brand mampu berkompetisi. Next. Ruang lingkup di launching dan monitoring. Karena tujuan cukup penting untuk pengembangan bisnis, maka desain produk tidak hanya terbatas desain saja, melainkan ada beberapa hal lain yang menjadi ruang lingkup dari desain produk itu sendiri. Berikut beberapa ruang lingkup dari desain produk. Satu, riset user atau pengguna. Sebelum memutuskan melakukan desain produk, tentunya kalian ingin mengetahui solusi yang ada masalah dan menggunakan tools desain, kalian juga akan membuat prototype desain. Dalam proses prototype ini, kalian juga akan dan bagaimana dengan ini juga perlu mengikuti prinsip desain. Yang ketiga, uji produk. Setelah prototype
selesai, kamu akan bekerja sama dengan UX researcher untuk mencari user yang sesuai untuk menguji produk. Yang keempat, desain produk lanjutan. Dengan memanfaatkan feedback dan data dari user, kalian juga akan melakukan desain produk. Hal ini untuk memastikan bahwa produk dapat benar-benar menyelesaikan masalah user saat peluncuran produk. 5. Launching dan monitoring. Setelah desain produk selesai, kalian akan bekerja sama dengan tim engineer untuk membangun produk sesuai blueprint desain yang ada. Hal ini juga untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan desain dan tidak memiliki bug. Setelah produk diluncurkan, pekerjaan kamu tidak selesai begitu saja. Kalian akan bekerja sama dengan UX research dan tim produk lainnya untuk memonitoring KPI. Berdasarkan data monitoring, akan menyesuaikan kembali apakah desain produk perlu dimodifikasi atau diperbarui. Desain meluncurkan produk monitoring dan mengembangkan produk, di mana tujuan utama dari desain produk ini adalah menyelesaikan masalah. Next. 3. Jenis desain produk. 1. Sistem desain. 2. Proses desain. 3. Interface desain. Dalam desain produk ada 3 jenis desain produk utama yang perlu kalian ketahui. Masing-masing jenis produk ini memiliki fungsi masing-masing yang sangat penting. Yang 1, sistem desain. Seperti namanya sistem desain berarti menitik beratkan pada sistem dalam produk kalian, sehingga salah satu kompetisi yang harus dimiliki adalah information architecture. Harus mampu mengelola informasi agar menjadi sebuah sistem desain yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya nyata dari sistem desain adalah ketika kalian berbelanja di supermarket. 2. Proses desain. Setelah memiliki sistem dalam sebuah desain produk, kalian selanjutnya perlu memperhatikan proses desain. Berkaca dari proses pengalaman berbelanja di supermarket tadi, akan melalui berbagai proses pembayaran untuk membawa belanjaan kalian pulang. Nah, pada saat proses pembayaran ini, ada berbagai cara yang bisa kamu tempuh seperti mengantri secara konvensional untuk menunggu barang kalian dipindah oleh kasir dan melakukan self checkout seperti yang sudah mulai ada di beberapa supermarket. Yang ketiga, interface design. Sebuah desain produk dapat menentukan kemampuan efisien, kecepatan, dan keandalan dari desain interface. Ada berbagai kemungkinan interface desain yang bisa kalian tawarkan pada user. Misalnya saja, pada contoh supermarket, saat kalian memilih self checkout, kalian akan melihat interface berupa barang-barang apa saja yang kalian beli. Berikut total harganya. Dipertimbangkan matang-matang dan diselesaikan. Pasalnya jika tidak dibuat semulus mungkin, desain produk akan gagal dan membuat user beralih ke produk lain. Dapat disimpulkan desain produk merupakan pekerjaan yang ruang lingkupnya luas dan membutuhkan berbagai kemampuan. Tanpa desain produk yang baik, sebuah brand tidak mampu bersaing di pasar dan mempertahankan bisnis jangka panjang. Next. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Terima kasih.